Untuk kaum perempuan Indonesia 21 April 2022 kita bersama dalam Lintas Palembang Siang. Dan untuk mengawali Lintas Palembang Siang segera saja kita akan hadirkan acara kita yakni Dialog Khusus Hari Kartini. Dari Studio Pro 1 RRI Palembang, segera saja kita ikuti Dialog Khusus Hari Kartini bersama rekan kami Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, hari ini hari istimewa buat kita semua kaum perempuan Indonesia dimanapun Anda berada. Apalagi nih suasana bulan suci Ramadan yang begitu istimewa. Ini hal-hal yang momen sangat istimewa buat kita kaum perempuan. Hari Kamis 21 April 2022 kita hadir di acara kita yakni Dialog Khusus Hari Kartini melalui Pro 1 RRI Palembang Kanal Inspirasi. Acara ini pendengar Anda bisa saksikan langsung melalui channel YouTube kita yakni di RRI Pro 1 Palembang. Dan juga pendengar acara ini kita akan hadirkan untuk Anda bukan hanya kaum perempuan tapi semuanya yang mendengarkan acara ini. Silahkan nanti bisa gabung di line telepon di 0711 369977 atau juga WA kita 0821 7927 9090. Dan pendengar, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir, dua perempuan yang luar biasa, sudah membuktikan eksistensinya seorang wanita yang bisa disamakan dengan kaum laki-laki yang luar biasa. Dan alhamdulillah pendengar, tema kita hari ini adalah perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan. Kita sapa dulu dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Ekowati Retnoningsih. Beliau adalah Wakil Ketua 4 dan Asisten 2 Pemprov Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu Eko. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Iya, cantik luar biasa. Dari channel itu udah kelihatan ya auranya. Perempuan. Perempuan, masih cantik. Iya. Selanjutnya kita kenalkan narasumber kita yang kedua, seorang pengusaha yang luar biasa nih. Kalau yang biasa berdomisili di Kota Pagar Alam, nah ini pasti nggak asing. Sama ibunda kita Oliviana Arifin. Assalamualaikum Ibu Oliviana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Sehat? sudah di sini. Alhamdulillah. Luar biasa. Aura mukanya wah. Harus sehat. Harus sehat ya. Ini dari Pagar Alam masuk ke Palembang nih. Oh. Baik pendengar, kita akan ngobrol dengan ibu-ibu cantik kita di hari ini melalui Pro 1 Palembang Kanal Inspirasi. Baik, tema kita adalah perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan. Kita langsung ke Ibu Eko dulu nih, Ibu Eko. Ya. Iya. Mungkin sebelum kita ke tema, kita ingin mengenal dulu nih Ibu Ekowati selakin Wakil Ketua 4 Asisten 2 Pemprov Sumsel. Mungkin bisa cerita ke pendengar kita, kegiatan Ibu yang langsung terjun untuk dunia wanita ini seperti apa Ibu Eko? Iya. Diralat ya, Iya. saya Wakil Ketua 2 Oh, Wakil Ketua 2, mohon di maaf tim Ibu ya. penggerak PKK. Oke, iya. Dan selain itu saya sebagai ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Alhamdulillah mendapat amanah sebagai asisten bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan di Oke. Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kalau sebagai asisten karena di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan itu lebih umum ya, tidak terlalu khusus terhadap perempuan. Iya. Kalau di tim penggerak PKK, di PKK itu ada 10 program pokok PKK. 10 program. PKK ini singkatannya apa? Nah, ya kadang-kadang orang agak confuse Iya. antara PKK dan Dharma Dharma Wanita, bener Jadi Bu. PKK berbeda dengan Dharma Wanita. Sangat beda ya Bu ya? Beda banget. Beda banget. Nah, bisa dijelaskan Ibu biar kita tahu sekaligus gitu. Kalau Dharma Wanita itu organisasi istri dari suami-suami yang di ASN. Oke. Tapi kalau tim penggerak PKK ini suatu organisasi profesional untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang diamanatkan oleh ada perpresnya, ada permendagrinya untuk membantu pemerintah di dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Baik. Jadi kegiatannya berbasis keluarga. Dan lebih banyak terhadap perempuan-perempuan di dalam keluarga. Karena kita tahu dalam keluarga itu
banyak pengambil keputusan tuh ada di tangan perempuan, Iya. baik dalam pengelolaan uang, Keuangan, pola asuh pola asuh anak, anak. kemudian gizi keluarga, itu Baik. semua ibunya pasti yang mengatur. Betul. Nah, PKK ini mempunyai 10 program pokok PKK. Yang pertama adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila. Iya. Yang kedua gotong royong, yang ketiga pangan, yang keempat sandal, 5 perumahan dan tata laksana rumah tangga, yang keenam pendidikan dan keterampilan, yang ketujuh kesehatan, kedelapan pengembangan kehidupan berkoperasi, Iya. kedelapan kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Jadi luas sekali Luas sekali area cakupannya ya. cakupannya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan 10 program pokok PKK Iya. kepada keluarga-keluarga sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera. Oke, Seperti itu. baik. Ibu Eko luar biasa. Jadi PKK itu sangat berbeda dengan para wanita ya. Beda, Jadi beda. hari ini kita mulai tahu nih wawasannya harus luas nih untuk kaum perempuan ya. Ya karena anggota PKK itu adalah individu-individu profesional Iya. di bidangnya. Di Jadi, bidangnya masing-masing. kalau di sana ada tentang kesehatan, yang duduk di sana juga dokter, orang kesehatan. Berarti bisa juga kaum laki-laki dong Ibu Eko ya. Boleh, boleh. Heeh. Malah ketua tim penggerak PKK salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, di Iya. Kabupaten Musirawas, Musirawas. itu bapak-bapak. Iya. Oke. Karena baik. di dalam Perpres dan Permendagri itu diamanatkan ketuanya harus istri atau suami kepala daerah. Makanya kalau PKK di provinsi ketuanya ibu gubernur, istri Iya. gubernur, kalau di kabupaten istri bupati, Istri bupati, atau suami bupati, iya. di kota juga istri wali kota atau suami kalau ada wali kotanya perempuan. Baik, luar biasa nih. Baik, kita ke Ibu Oliviana dulu nih sebelum kita ke tema langsung ya. Gimana nih Bu Olive biar kita tahu nih seorang pengusaha di Kota Pagar Alam dengan kondisi ya namanya namanya geografis wilayah sama Palembang akan sedikit berbeda ya. Pasti. Nah, ini bagaimana Ibu Oliviana untuk ya menyikapi hal ini sebagai pengusaha dan juga kaitannya dengan hal perempuan Indonesia yang sampai sekarang sudah diberi kebebasan gitu. Kalau letak geografis, kalau Iya. kita ngomongin geografis pasti beda. Pasti beda. Tapi itulah tantangannya. Nah, di situ. Kita melakukan sesuatu sebagai seorang perempuan itu dituntut untuk kreatif dan inovatif ya, supaya apa yang menjadi produk-produk kita yang kita hasilkan itu Iya. bisa bersaing, benar nggak Bu Eko? Iya, betul, betul. Nah, jadi itu bisa bersaing, kemudian bisa masuk ke dalam suatu level-level yang lebih Iya. internasional ataupun nasional. Nah, tantangan-tantangan itulah yang membuat perempuan itu harus terus belajar. Iya, Jangan terhenti dengan suatu keadaan Kondisi ya, kemudian ya sudah gitu. Tapi pasrah itu- aja gitu, nggak pasrah, boleh ya. Betul. Jadi dengan kondisi yang seperti itulah itu tantangan sehingga membuat produk-produk itu bisa dilakukan di mana saja gitu Iya. ya. Untuk siapa saja. Untuk siapa saja, Iya, termasuk betul. kaum wanita. Termasuk kaum wanita. Harus pantang menyerah ya, Harus apalagi pantang kondisi menyerah. seperti saat ini. Iya. Yang disampaikan sama Bu Eko tadi bahwa perempuan memiliki keputusan-keputusan Iya, dalam keputusan keluarga keluarga itu, dari yaitu keuangan. karena perjalanan perempuan itu tidak singkat, Iya. sehingga dia memiliki personality atau strong personality atau Iya. kepribadian yang kuat, sehingga dia bisa menyampaikan keputusan-keputusannya yang tepat Iya, gitu, untuk keluarga. untuk keluarga. Iya. Dan jangan lupa kalau di UKM itu hampir 70% perempuan. Kaum perempuan. Iya betul. Jumlah UKM di Sumatera Selatan itu sekitar Iya. 2 juta. 2 juta Ibu Eko? Nah, itu sebagian besar adalah 70% kaum perempuan. Baik. Jadi perempuan kita ini kuat-kuat. Kuat-kuat ya, harus kuat gitu ya. Baik Ibu Eko, kita langsung ke tema kita. Ibu Eko melihat perkembangan wanita Indonesia sampai dengan saat ini dari zaman era Kartini, perjuangannya sudah berhasil dan sudah bisa kita mengecap kemerdekaan sebagai kaum perempuan. Ibu menyikapinya seperti apa Ibu Eko? Pertama bersyukur tentunya Iya. ya. Mungkin kalau tidak ada pahlawan kita Era Kartini. Ibu Kartini, Baik. mungkin tidak bisa seperti sekarang. Dan Baik. tentunya rasa syukur ini bukan hanya dengan lisan, Baik. tetapi kita mensyukuri keadaan ini dengan mengisi kesempatan yang ada, Betul. peluang yang ada,
sebaik-baiknya. Misalnya di bidang pendidikan saat ini sudah tidak ada hambatan lagi. Hambatan Perempuan lagi. mau pendidikan setinggi apa, Mau S3 no gitu. S3 ya. sepertinya misalnya saya rasanya nggak ada hambatan sampai S3 beasiswa juga Lancar lancar gitu. walaupun perempuan gitu. Iya. Kemudian di pekerjaan juga nggak ada hambatan Nggak ada selama hambatan. kita bisa menunjukkan kualitas kita, kompetensi kita mendapat kesempatan untuk berkompetisi dengan yang laki-laki. Tetapi memang kodrat kita perempuan, nah itu yang harus kita tetap ingat. harus tetap kita ingat. Gak Siapapun bisa. kita di luar ya Bu Betul. ya. Gak bisa kita akan sama dengan laki-laki. Misalnya Heeh. kodrat kita kan mengandung itu hanya perempuan yang bisa mengandung. Betul. Dalam pekerjaan pasti ada perbedaan. Pekerjaan yang bisa dilakukan perempuan yang sedang hamil Iya, dengan laki-laki. betul. Nah, kalau kita misalnya mau sama dengan laki-laki dalam kondisi hamil, justru membahayakan diri kita sendiri dan anak kita. Jadi kok menurut saya menyikapinya jangan lupa dengan kodrat kita. Gitu. Baik, setinggi apapun pendidikan kita, Betul. ketika balik ke rumah kita sudah menjadi seorang Sebagai ibu. makmum. Iya. Ada imam kita yang harus kita Iya, imami. mungkin di luar kita sebagai imam ya di satu Iya, organisasi. satu organisasi. Tapi begitu di rumah kita makmum. Baik, Ibu Oliviana, pertanyaan sama. Gimana Ibu menyikapi dari perjuangan RK Kartini sampai sekarang nih dengan perjuangannya yang luar biasa buat kita? Pertanyaan satu nih. Iya. Mbak Nadira pernah baca buku Habis Gelap Terbit Terangnya R.A. Kartini belum? Iya, sudah. Sudah. Benar. Kalau saya nggak selesai bacanya. Karena banyak sekali. Bukan banyak, gemes. Gemes ya dengernya ya. Tulisannya luar biasa gitu. Gemesnya kenapa? Yang disampaikan Bu Eko tadi bahwa sekarang kita memang harus bersyukur dengan kesempatan-kesempatan Benar yang luar sekali. biasa. Kalau kita melihat zaman itu Tapi gitu. kalau saya baca bukunya, aduh ini kenapa sih gitu ya. Dan kemudian R.A. Kartini itu kan anak ningrat. Betul. Seharusnya memang kesempatannya, Pendidikannya banyak. banyak. Tapi pada saat itu justru dia pun tidak mendapatkan Hak-hak haknya sebagainya dia, sebagai perempuan betul. gitu kan. Saya baca bagaimana kakaknya bisa ke luar negeri sekolah, sedangkan dia Sudah harus sampai dinikahkan dan gitu. sebagainya dan sebagainya. Jadi memang kita memang harus bersyukur, lebih banyak bersyukur Betul bahwa sekali. kesempatan yang disampaikan Bu Eko tadi bahwa semua lini di pekerjaan apapun Sudah mulai bisa dari wanita. level yang rendah sampai level Yang paling tinggi. itu memang sudah bisa diisi oleh kaum perempuan dengan kompetensinya yang berbeda-beda. Iya, baik. Jadi rasa syukur kita, berterima kasih sama R.A. Kartini yang luar biasa. Walaupun perjuangannya belum sempat dia merasakannya saat itu. betul. Pada saat itu mungkin Ibu Eko juga ini, Ibu R.A. Kartini meninggal pada usia yang muda sekali. Iya, belum sempat dia mengecam ibarat pendidikannya seperti kita saat ini. Lagi-lagi masalah bersyukur itu luar biasa. Baik pendengar, kita juga mengajak Anda untuk bergabung di line telepon di 369977 atau juga WA kita 082179279090. Dan sekali lagi acara ini berlangsung bisa Anda saksikan secara langsung di channel YouTube kita melalui masuk kami yakni RRI Pro 1 Palembang. Jadi bisa Anda saksikan sekarang acara kita dialog khusus R.A. Kartini. Baik, sebelum kita lanjut untuk Ibu Eko dan juga Ibu Olive, kita akan dengarkan dulu beberapa. Iya, kayaknya sudah dalam telepon nih. Kita angkat dulu ya Bu ya. Baik, selamat siang. Halo, selamat siang RRI. Halo, selamat siang. Selamat siang dengan Ibu Ali di Balikpapan. Betul. Iya. Jauh. Nggak hilang ini Iya ya betul Bu sebenarnya Eko. Jauh. Ini seorang guru di Balikpapan Ibu Eko dan juga Ibu Olive. Iya. Maaf dengan Ibu siapa Yang ya? pertama Tadi ada- sering hilang saya ada replaynya. Oh suka ngilang ya. Baik. Sekarang gimana Ibu bisa mendengar Ibu Ali? Halo? Iya bisa Dengan mendengar suara Ibu? kita? Iya. Halo. Halo, Iya. Yang pertama narasumber kita Ibu Ekowati Retnoningsih. Ibu Eko, Iya. Satunya Ibu Oliviana Arifin. Ibu Olive ya. Iya. Salam kenal dan salam sehat dari Balikpapan Ibu. Iya, sama-sama Bu. Iya, saya masih di sekolah. Ini Oh, langsung. Ibu guru. Iya, Ibu. Tadi maaf ya, mungkin agak menyimpang dari ini. Dari tema nggak apa-apa. Ntar saya buka masker dulu. Suaranya Ini, udah Ibu, jelas kok Bu. Agak
menyimpang, tapi ada serempet-serempetnya sih. Tadi Ibu bilang imam di rumah suami ya. Iya. Kalau di luar bolehlah kita jadi imam sebagai Iya. perempuan inspiratif gitu. Iya. Maaf Ibu, misalnya dalam rumah tangga itu kadang-kadang suami tidak memperbolehkan kerja gitu. Banyak begitu, bahkan dari keluarga saya. Itu pun karena mungkin tadinya kerja di swasta gitu, akhirnya disuruh setelah nikah disuruh berhenti gitu. Kalau saya insya Allah lanjut leh. Sampai selesai pensiun ya. Berhenti gitu ya Bu ya. Baik. Itu bagaimana menurut Ibu? Iya. Apa seorang ibu itu harus ya Nurut seperti gitu ya? tokoh-tokoh yang ini gitu, atau kalau misalnya jadi ibu rumah tangga di rumah aja bagaimana Ibu? Iya. Apa enggak disebut Kartini begitu? Oh. Saya punya anak, malah anak saya itu yang sekarang nikah enggak diperbolehkan kerja sama suaminya. Oh. Jadi ijazahnya nganggur aja gitu. Terima kasih Ibu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ali di Balikpapan. Silakan kaum perempuan-perempuan yang lain, bahkan kaum bapak-bapak juga boleh gabung di sini di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1082179279090. Mungkin ke Ibu Eko dulu menanggapi? Boleh. Iya. Ibu Ali ini salah satu Kartini Indonesia nih ya, yang Betul, mendidik anak-anak putra-putri bangsa. Indonesia. Tadi disampaikan bagaimana kalau misalnya setelah bekerja kemudian istri dilarang setelah menikah, Iya. istri dilarang bekerja oleh suami. Iya. Kalau menurut pendapat saya dalam rumah tangga itu kan harmoni ya. Harus didiskusikan bersama. Nah, selagi istrinya memang juga menerima, Iya. bukan berarti terpaksa, tidak boleh kerja terus dia merasa tertekan, terpaksa, itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi menerima dan memahami bahwa tugas istri itu juga mendidik anak-anak di rumah. di rumah. Bukan berarti harus jadi berantem ya sama suami. Tentunya Ibu Kartini juga tidak menginginkan, Tidak menginginkan kalau seperti itu. Iya. kemudian perempuan-perempuan itu jadi pada berantem dengan suaminya. Inilah suatu seni sebelum menikah harusnya itu dibahas dengan calon suaminya. Oh. Nanti setelah menikah gimana nih, saya kan ketemunya sudah kerja atau ketemu pada saat selesai kuliah atau pada saat kuliah. Nah, itu harus dibahas sebelum menikah. Oke. Sebelum menikah itu harus sampai detail membahasnya. Boleh nggak nanti setelah menikah kerja. Nah, kalau memang perempuannya ini ingin berkarir di luar rumah setelah menikah, tapi calon suaminya nggak boleh, ya dipikirkan lagi. Oke. Artinya nggak cocok gitu kan. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apakah kalau ibu di rumah itu bukan Kartini? Iya. Kalau menurut saya Kartini juga. Kartini juga ya. Karena yang disampaikan bahwa kita harus berkontribusi terhadap pembangunan ini, Iya. berkiprah juga, mendidik generasi-generasi kita, itu kan bukan hanya di luar rumah. Iya. Di dalam rumah bagaimana pola asuh anak-anak kita, apalagi zaman digital. Betul. Kita bisa bekerja di dalam rumah. Iya. Artinya orang yang tidak keluar rumah itu bukan berarti tidak produktif. Baik. Kalau seandainya suaminya melarang bekerja di luar rumah, ya kita kerja dari dalam rumah aja deh. Misalnya Bisa menghasilkan uang gitu Bu Eko ya. Misalnya kita bikin channel YouTube, Channel YouTube. atau kita bisa jualan online. Banyak sekali kesempatan. Yang penting harus tercipta harmoni di dalam rumah tangga tersebut. Baik. Itu menurut saya. Itu Ibu Tapi Ali. jangan berantem ya Ibu Ali. Enggak kok, kayaknya kelihatan dari suaranya ya, sabar. Ibu Ali bisa menambahkan, silakan. Ya, menjadi ibu rumah tangga itu sebenarnya spesial. Mbak Nadia. Spesial. Udah termasuk Kartini Indonesia. Kartini banget. Kartini banget ya. Di rumah, dalam suatu rumah tangga apa sih yang nggak tidak bisa dikerjakan oleh perempuan? Betul, semuanya. Mulai dari bangun Sampai ke tidur tidur. lagi gitu ya. Jangan nih manjat dinding juga nih perempuan. benar. Benerin lampu. Gantiin lampu. Nah, ya itu. Iya, Gitu iya, ya. iya. Semua dikerjakan. Semua dikerjakan. Sesuai keahliannya nggak? Enggak dong. Iya.
nggak keahliannya kan. Bener. Jadi apapun bisa dilakukan perempuan di rumah dan Iya. itu sangat Kartini. Kemudian apakah menjadi perhatian memang stigma di masyarakat bahwa kalau Iya. perempuan di rumah jadi istri saja kelihatannya bukan siapa-siapa. Iya, Padahal betul. pekerjaan mereka sangat Iya. Luar biasa. Nah, untuk bisa mengaktualisasikan diri gitu, walaupun tidak bisa bekerja di luar apa yang disampaikan oleh Bu Eko tadi, kita harus memelihara hobi. Oh, hobi ya. Nah, hobi itu biasanya berhasil dikala kepepet. Woi, saya setuju itu. Jadi keluarnya dikala kepepet gitu ya. Bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan Karya. dan bisa sambil mengasuh anak supaya lebih punya rasa empati, simpati. Baik, Dilakukan dengan misalnya Iya. berkebun, Merawat belajar tanaman, memasak, memasak. betul, bermain musik. Wow, Nah, itu luar banyak biasa. yang bisa dilakukan di rumah. Nah, hal-hal semacam itu terkadang-kadang menjadi satu, kalau kita sebagai wanita kerja biasanya bukan tidak ada, Iya. ada kesempatannya lebih kecil Lebih ketimbang kecil. daripada kita di rumah. Iya. Jadi kesempatan anak-anak yang berkembang lebih memiliki rasa memang Iya. seorang ibu. Dengan siapa? Dengan Caca. Caca. Oh, Caca. Di mana, Ca? Dengan Caca di Palembang Di- di Hako. Di Palembang. Di Palembang. Oke. Caca, mau nanya kedua narasumber kita, boleh nih berkaitan Ini dengan di Sako Kenten. Oh, di Oh, di Sako Sako. Kenten. Iya, ini ada Ibu Eko sama Ibu Oliviana berkaitan dengan RA Kartini. Silakan Caca, ada yang mau ditanya? Iya, kayaknya ada pengaruh ini ya, signal. Silakan Caca. Halo Caca. Iya. Iya, Ini aku tuh nanya ya Mbak ya. boleh silakan. Iya, apa? Ini apa tuh kan sekarang aku masih lajang ya. Ya, tapi kan insya Allah kedepannya kita ingin mendirikan rumah tangga. Iya, Iya. dong, heeh. Terus? Iya. Lanjut. Apa yang mau ditanya? Aku tuh nak nanya ya. Ya bahasa Palembang baik, Enggak apa-apa bahasa Palembang. Kami pacak juga. Iya, nah Ibu Eko sudah mulai tuh. Aku Iya. tuh nak nanya ya. Iya. Iya. Soalnya kan Jangan malu-malu, nggak apa-apa. ini apa tuh, aku tuh cita-citanya ya, niatnya kalau aku udah nikah nanti aku pingin jadi istri yang soleha ya, yang berbakti kepada suami ya, atau imam Amin. kita ya. Amin. Ya terus aku pingin menjadi wanita yang karir. Jadi dua-dua jalan gitu ya Mbak Caca? Apa? Dua-duanya jalan? Ya. Ya maksudnya, tapi kan kewajiban kita sebagai istri ya harus kita ingat. Iya. Iya, baik. karena kita itu gimana ya? Ya kita, Kodrat seorang wanita ya? Iya. 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 Itu aja Itu kayaknya aja. Mbak ya. Terima kasih Mbak Caca. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat ya nikahnya ya. Cepat-cepat jodohnya mungkin udah ada. Baik, Ibu Eko dulu mungkin langsung Iya, menanggapin. Luar biasa ini cita-citanya Caca ya. iya. Ingin menjadi istri Istri soleha, soleha, tetapi dia ingin mengaktualisasikan dirinya juga Iya. dengan menjadi wanita, karir. Mm-mm. Dua-duanya bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan. Iya. Namun karena ini kan belum menikah, Iya. nah dibahas dulu dengan calon suaminya Oke. bahwa Caca ingin nantinya berkarir di luar rumah juga. Iya. Karena memang
untuk wanita-wanita yang bisa berkarir di luar rumah, dukungan suami itu mutlak. Iya. Pertama tentu izin, restu suami dan dukungan. Karena perempuan yang juga bekerja di luar rumah, dia akan berperan ganda. Iya. Dia juga bekerja untuk pekerjaannya di luar, tetapi dia juga tetap mempunyai tanggung jawab untuk di dalam rumahnya. Iya. Seperti saya contohnya, walaupun saya bekerja sebagai wanita karir, urusan dapur, urusan anak ya Harus, tetap. iya. Walaupun mungkin ada juga yang para aktivis mengatakan bahwa kegiatan domestik itu bisa di-share antara laki-laki dan perempuan. Tetapi itu kan pendapat ya. Iya. Kalau saya nggak tega kalau misalnya kerjaan dapur suami harus masuk ke dapur gitu kan ya. Jemur pakaian gitu ya. Tinggal bagaimana kita memanage waktu kita. Jadi berangkat itu sudah semua, misalnya pun selesai beres. di rumah ada asisten, tapi kan kita mesti kontrol hari ini masaknya ini. Anak kita ada HP, kita handphone, anak di mana. Nah, jadi intinya insya Allah bisa menjadi istri soleha dan wanita karir. Iya. Hanya tolong dibahas dengan calon suaminya Suami, tadi. iya. Jangan sampai seperti tadi yang disampaikan Bu Ali ya, Iya. tadi balik papan. Kemudian setelah menikah justru jadi yang satu jadi terpaksa, jadi tertekan karena gitu. cita-citanya Nggak tidak terwujud gitu. terwujud, yang suaminya merasa harusnya istri itu di rumah. Nah, kita mencari suami itu kan yang sama, persepsinya sama, harmoni, baru melangkah ke pernikahan. Nah, ini nasihat dari oma-oma ini. Untuk Mbak Caca ya. Mbak Caca. Penting sekali nih nasihat-nasihat oma-oma nih. Oma muda yang masih cantik semua nih. Baik, bisa lanjut ditambahkan Ibu Oliviana. Ya Mbak Caca, seorang perempuan itu memang seperti roller coaster ya, Iya. naik turunnya Naik tuh, turun, tapi dikendalikan sama diri sendiri. Iya. Terhadap waktu memang harus lebih ketat. Konsekuensi perempuan bekerja memang harus lebih panjang waktunya. Iya. Jadi seperti Bu Eko sampaikan, sebelum pergi kita harus mempersiapkan, itu kan berarti waktu lebih Betul, panjang. harus dari Demikian awal. juga waktu pulang. Jadi kualitas kerja kita memang sangat ketat dengan waktu. Baik. Supaya sebagai wanita karir kita juga memiliki kualitas kerja yang baik, tapi sebagai istri pun kita juga memiliki kualitas yang baik. Iya. Nah, kesiapan mental itu tidak serta-merta hadir dan memang harus dilatih dan harus selalu dirasakan setiap langkah-langkah yang menjadi keputusan kita dalam berkeluarga. Baik, iya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu akhirnya konsekuensinya bisa kita antisipasi. Gitu saja. Iya, baik. Itu Mbak Caca yang sudah bergabung tadi dari Palembang ya. Dan satu lagi mungkin Boleh ya, ditambahkan Ibu Eko. yang penting trust ya. Trust ya. Bahwa kalau kepercayaan. kita sudah memilih menjadi wanita karir yang berkarir di luar Di rumah, luar rumah. kita harus bisa menjaga kepercayaan itu dan bisa dipercaya. Baik, menjaga kepercayaan suami ya pasti Menjaga ya. kepercayaan suami dan restu suami tadi. Oh, Bisa menjaga diri, menjaga kehormatan kita, seperti itu. Baik, itu Caca penting sekali. Trust tadi ya, kepercayaan. Iya. Baik, pendengar silakan. Ini dialog kita sangat menarik di peringatan R Kartini hari ini. Silakan kita buka kembali line telepon di 3699977 atau juga WA kita 0821 7927 9090. Baik, sambil kita menantikan, kita akan break sebentar. Dua ibu cantik, kita akan mendengarkan dulu satu informasi berikut ini dari Pro Sari Palembang, Kanal Inspirasi. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Apa kabar, Makcik Bicek? Siapa kabar? Priben kabar cek? Aisan raugut kali fusa. Kermana kabar kawan? Sampai subuh sararaku, napa karya bale? Horas dongan. Moha kabar Muna? Puha barakan-rakan mendung. Rumah damang. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia hi. Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.
Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Hari Kartini. Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Dialog kita, dialog khusus peringatan Era Kartini. Masih bersama 2 narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Ekowati Retnoningsi, Wakil Ketua 2 dan Asisten 2 Pemprov Sumatera Selatan. Dan juga Ibu Oliviana Arifin, seorang pengusaha. Dan kita lanjut kembali tema kita hari ini, Perempuan Indonesia dan Mimpi Keindonesiaan. Silakan pendengar, ini momen sangat baik sekali peringatan Era Kartini, bisa bertanya langsung dengan 2 wanita yang luar biasa hari ini melalui Pro 1 Palembang di 36997 atau juga WA kita 0821 7927 9090. Baik, kita ke Ibu Eko nih, Bu. Saya mau nanya Ibu, kaitannya dengan perempuan kita banyak melihat di media sosial, tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai wanita Indonesia bagaimana sih Bu Eko bisa membentengi hal-hal itu gitu, Bu Eko? Secara regulasi tentunya sudah ada regulasinya ya, karena sudah ada undang-undangnya dan sudah ada aturan-aturannya secara hukum. Tetapi tadi yang ditanyakan kan bagaimana kita membentenginya. Betul. Mencegahnya. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai terjadi. Nah, mungkin kita bisa mengamati misalnya kondisi-kondisi terjadinya kegiatan-kegiatan itu yang seperti apa. Baik. Misalnya, kalau berdua di tempat sepi, misalnya seperti itu dengan lawan jenis terjadi pelecehan dan sebetulnya juga mungkin dari diri kita sendiri itu kan ada sinyal-sinyal mungkin ya. Kalau kita memang sinyalnya itu galak ya, bukan galak maksudnya ya orang nggak akan berani macam-macam gitu. Tetapi memang ada pada saat-saat tertentu kalau kita lihat kasus-kasus memang yang mengganggu yang kebangetan gitu ya. Perempuannya sudah nggak macam-macam, sudah perempuannya itu berhijab tertutup, tapi ketemu dengan orang yang mungkin entah kemasukan iblis kali ya, itu maka terjadilah. Jadi ya pencegahannya memang dari diri kita sendiri, kemudian hindari situasi-situasi atau lokasi yang jangan sampai kita berhadapan berdua. Ya kita ketahui di Palembang aja misalnya mahasiswa ya yang ternyata dosen justru di lingkungan pendidikan sendiri. Justru dosennya yang melakukan hal seperti itu. Ini yang harus dicegah, jangan menghadap sendiri. Kalau itu laki-laki harus ada teman seperti itu. Kemanapun jangan sampai kesempatan itu ada. Intinya itu. Kemudian jaga diri. Jaga diri itu maksudnya ya itu kita ini branding diri sendiri lah bahwa kita ini nggak sembarang. Tapi kalau dari penampilan kan ada juga kadang-kadang yang memang brandingnya seperti itu gitu ya. Baik. Tapi saya sangat prihatin memang dengan kejadian-kejadian itu, apalagi kalau kejadian itu terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekat, kadang-kadang oleh keluarga sendiri. Dimana kalau dengan keluarga kan trust itu memang sudah percaya aja, nggak ada kecurigaan, tapi ternyata juga masih ada kejadian yang seperti itu. Dan alhamdulillah kan sekarang juga dengan adanya
PKK juga di sini ada kita untuk bagaimana kita membantu perempuan-perempuan akibat tindak kekerasan ini. Itu ada kita, krisis centernya ada. Bagaimana kita memulihkan secara psikologinya, trauma sudah dialamin, traumanya. Kemudian kita mengamankan dia, kan dia lapor ke kepolisian, kan keamanannya ini harus dijaga. Nah itu diamankan. Ini kita punya juga di programnya di PKK melindungi perempuan-perempuan dari tindak kekerasan. Baik, bila perlu Ibu Eko, kita wanita membekali diri dengan ilmu bela diri itu lebih bagus ya kayaknya ya. Bagus mungkin ya. Jadi nggak ada kekhawatiran juga mungkin solusinya ya. Tapi mudah-mudahan ya, pasti kita selalu berniat dari rumah itu untuk beribadah yang pas melakukan pekerjaan yang terbaik buat keluarga. Betul, berdoa ya. Iya, itu bukan mungkin perlindungan yang maha kuasa yang pasti lebih lagi. Baik, mungkin Ibu Olive bisa menambahkan nih. Iya. Maaf. Seperti saya, kita melihat mungkin Bu Eko juga sama bekerja di dalam suatu lingkungan lebih banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Kalau maaf Ibu Oli, bisa mendekat sedikit ke mic-nya. Iya. Jadi kita banyak berada dalam suatu lingkup pekerjaan yang memang mungkin mayoritas laki-laki. Kita tidak bisa menampik bahwa kita memang harus bekerja sama dengan kaum laki-laki dengan berbagai macam tipikal ya. Nah, pertama memang kita harus, buat kita yang sudah berkeluarga, kalau dulu dalam suatu kegiatan dan aktivitas itu saya menekankan bahwa dalam pekerjaan itu suami dalam acara-acara tertentu tuh diajak. Jadi diajak berkumpul bersama sehingga suami mengenal siapa rekan kerja. Iya, betul. Nah, sikap sungkan itu kan sudah pasti muncul secara alamiah. Ternyata dia sudah bersuami. Ternyata keluarga. Ada bentengnya, ada batasan. Jadi ada batasannya. Jadi saya selalu menekankan kepada anak-anak juga yang sudah bekerja bahwa kalau memang bersuami, kalau kumpul dengan teman-teman atau kerja ada gathering atau apa, keluarga dilibatkan. Keluarga dilibatkan sehingga itu bisa menjadi bagian keluarga besar di mana kita bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua memang sama seperti Bu Eko sangat memprihatinkan keluarga-keluarga terdekat lah yang justru kadang-kadang tidak bisa membatasi diri. Memang pendidikan agama itu tidak bisa lepas daripada seorang perempuan di rumah. Secara perlahan-lahan kita memang harus sudah mengajarkan anak-anak tentang itu. Kemudian pendidikan seksualitas, itu yang penting. juga harus diberikan. Kalau dulu mungkin tabu, ya, tapi sekarang mau tidak mau harus disampaikan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu dengan baik laki baik perempuan ya. Baik laki maupun perempuan, dengan bahasa yang bisa ditangkap, yang dimengerti, gitu. Kemudian ya jelas kita melihat bahwa setiap kejadian itu kita harus bisa melihat apa yang melatar belakanginya, sehingga kita bisa belajar dari kejadian-kejadian itu supaya itu tidak terjadi pada kita dan lingkungan kita. Nah, seperti yang disampaikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan itu tidak hanya untuk perempuan ya. Nah, itu juga memang untuk laki-laki. Jadi anak laki-laki kita pun harus kita perhatikan, kita bentengi dengan pendidikan agama dan pendidikan-pendidikan lain yang untuk bisa dia bertahan. Mengenai bela diri tadi, di Amerika tuh perempuan belajar bela diri loh, untuk salah satunya membentengi dia dari hal-hal yang demikian. Tidak diinginkan. Bukan hanya sebagai untuk olahraga atau apa, tapi memang ada suatu hal-hal khusus yang memang dilakukan perempuan untuk membentengi dia dengan bela diri ya. Kita perlu ya. Iya. Karate gitu, pencak silat gitu ya. Baik, silakan pendengar di line telepon, kita tunggu Anda di 369977 atau WA-nya Mbak Suni kita layan ke nomor lain aja ya. Mungkin ada kendala di layanan WA kita. Mungkin bisa di 0812 713 81014 karena WA per 1 hari ini sepertinya ada ada juga ya, sudah ada yang masuk. Jadi
kita bisa ke WA Pro 1 dulu ke 0821 7927 9090. Mungkin nggak ada kendala hari ini. Silakan di 369977 kaum wanita Indonesia dimanapun berada yang mendengarkan siaran kita hari ini dengan tema kita adalah perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan. Baik Bu Eko, kita ke mimpi nih. Yang namanya mimpi itu adalah sesuatu yang harus menjadi, bisa katakanlah bukan hanya mimpi tidur ya, tapi mimpi-mimpi yang harus kita wujudkan. Mungkin banyak perempuan-perempuan yang sampai saat ini punya mimpi-mimpi yang harus diwujudkan ini Bu Eko. Katakanlah seperti Caca tadi, dia pengen berkarir setelah menikah nanti, atau mimpi-mimpi yang memang belum diwujudkan. Ini bagaimana Ibu Eko menyikapi hal ini dengan kaum perempuan Indonesia nih khususnya? Ya. Memang kita harus punya mimpi ya. Iya, harus ya Bu Eko kita ya. wajib punya mimpi. Baik. Tapi mimpi pada saat kita membuka mata. Betul, bedanya bukan saat kita tidur ya. Bukan saat kita tidur. Nah, kita harus punya mimpi tapi kita harus membuka mata sehingga mimpi itu bisa kita pikirkan bagaimana cara mencapainya mimpi tersebut. Baik. Kalau sebagai perempuan, saya kira tadi cita-cita Caca itu luar biasa, bahwa dia ingin menjadi istri yang soleha, tapi dia juga bisa berkarir. Iya. Nah itu mimpi juga, dan mimpinya dalam keseimbangan ya, bukan hanya dia mau jadi wanita karir yang hebat, tetapi dia juga ingin menjalankan agamanya sebagai istri yang soleha. Kemudian mungkin ditambah karena kita hidup di Indonesia dan yang tetap berkeindonesiaan, ya, artinya tetap berbudaya Indonesia. Ketimuran, iya. Walaupun boleh kita belajar sampai di belahan dunia yang mana, tetapi kita harus tetap Indonesia. Artinya budaya kita tetap budaya Indonesia. Antara lain apa bedanya dengan budaya-budaya asing ya? Dari sisi misalnya budaya Indonesia yang sangat kental itu, kita punya sifat ramah dan gotong royong misalnya. Ciri khas ya. Ciri khas dari bangsa Indonesia itu gotong royong. Kalau ada keluarga atau masyarakat, tetangga yang ayo perlu bantuan, kita gotong royong, kita share gitu apa-apa. Nah ini keindonesiaan. Jadi bukan hanya ditunjukkan dengan harus pakai kebaya ya. Kalau itu kan dari sisi pakaian, dari sisi pakaian mungkin dari budaya misalnya di Irian, ya mereka punya sendiri mungkin budaya pakaian yang keindonesiaan, gitu. Karena Indonesia ini kan terdiri dari beraneka ragam suku yang masing-masing mempunyai budaya dan pakaian atau sandang yang khas, berbeda, khas masing-masing. Dan tidak perlu diseragamkan ya menurut saya, karena perbedaan-perbedaan itu justru indah gitu. Jadi kita nggak harus semuanya diseragamkan. Jadi mimpi kita sebagai perempuan sama dengan Caca itu. Bagaimana perempuan-perempuan ini bisa menjadi perempuan-perempuan soleha dan bisa menjadi perempuan-perempuan produktif, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, karena produktif itu bisa aja dilakukan di dalam rumah. Dan tetap berkeindonesiaan dari sisi pakaian, perilaku, adat istiadat seperti itu. Baik. Ibu Olid menambahkan, silakan. Iya. Mimpi. Kita harus dinamis. Iya. Jadi kita seperti ya tadi mimpi, walaupun dalam kondisi apapun kita harus dinamis. Dinamis itu tentunya tetap memiliki kepribadian kebangsaan Indonesia. Kita kan punya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai budaya, sehingga itu sebagai dasar kita untuk melangkah. Bekal kita ya. Bekal kita untuk melangkah, bahwa apapun yang menjadi keputusan kita dalam berkarir maupun berumah tangga itu akan seimbang. Kemajuan teknologi itu adalah membuat kita juga bersifat dinamis tadi. Kita tidak bisa menolak. Itu sudah sampai ke titiknya bahwa kita pun harus belajar tentang teknologi supaya kita juga jangan ketinggalan zaman. Jangan gaptek gitu ya. Gitu. Saya termasuk gaptek loh. Enggak juga, masih bisa belajar ya Bu Eko ya. Jadi hal semacam itulah yang membuat kita lebih luas. Perempuan tuh luas loh. Luas bukan hanya berpakaian saja, tapi berkepribadian pun memang harus luas, sehingga informasi-informasi pun
yang mana bisa diterima dan tidak diterima pun dia akan lebih fleksibel. Iya, baik, luar biasa. Pendengar silakan, masih ada waktu di line telepon kita 3699977. Ini momennya sangat luar biasa, bisa bertanya langsung dengan dua narasumber kita, Ibu Eko Wati Retnoningsi dan juga Ibu Oliviana Arifin berkaitan dengan peringatan Era Kartini hari ini 21 April 2022. Silakan pendengar di line WA juga 082179279090. Baik Ibu Eko, saya tertarik kata-kata Ibu Olive tadi masalah teknologi. Nah, ini kaum wanita memang harus melek lah kata orang ya. Iya. Apalagi kita seperti Ibu Eko, Ibu Olive yang selalu bergelut dengan dunia mereka masing-masing kali ini Ibu berdua. Ini harus ya membuka mata kita dengan namanya teknologi. Nggak bisa nggak bisa, kita harus memang sudah zamannya. Iya. Termasuk kita melihat anak-anak memegang gadget itu nggak ada waktunya. Ini mungkin pertanyaan juga Ibu Eko, gimana nih kita orang tua sebagai ibu, sebagai wanita untuk menyikapi teknologi ini dengan masalah gadget anak-anak nih. Baik Ibu Eko ya. Memang IT sekarang kan sudah menjadi gaya hidup Iya, ya. gaya hidup. Bukan cuman gaya hidup untuk pergaulan, tetapi juga Kayaknya bisnis. kebutuhan ya sudah ya. Sudah jadi kebutuhan. Kalau kita HP ketinggalan di rumah Waduh, itu rasanya hilang arah kayaknya ya, mau kemana gitu. kita balik lagi tuh ngambil Iya, HP. Tapi baik. kalau dompet ketinggalan, sudahlah, Nggak dompet apa-apa. gitu. Pinjam ya Bu Eko. Tapi kalau HP ketinggalan Iya, karena dengan teknologi itu sekarang semua di genggaman kita istilahnya. Betul. Kita mau transfer uang juga tinggal mencet, mau beli apapun tinggal mencet. Nah, betul. sehingga kita sebagai perempuan juga harus melek teknologi. Di PKK juga ada program namanya Paredi. Jadi bagaimana kita memberikan pengertian kepada perempuan-perempuan pola asuh anak di era digital. Nah, ini hubungannya dengan tadi yang ditanyakan. Anak-anak itu kadang TK udah pada pegang kadang pinter dia daripada kita Ibu. Nah, ini tidak mungkin dilarang. Misalnya nggak boleh sama sekali, tetapi harus diatur memang. Kemudian kalau anak kita yang masih kecil pegang, kita harus yang mengendalikan aplikasi yang ada di dalam handphone atau tabnya. Itu kan kita bisa pasang nih bahwa misalnya YouTube, dia hanya bisa buka YouTube Kids yang untuk anak-anak. Ya. Yang YouTube itu jangan diinstal, yang YouTube yang umum ya. Yang umum. Kemudian program-program lain juga game misalnya. Ada game yang for kids untuk anak-anak aja. Jadi memang orang tuanya harus lebih tahu dari anaknya. Nah, kita harus belajar juga untuk itu. Nah, kemudian kalau apakah anak-anak itu boleh dalam nggak kenal waktu sampai kalau ada acara keluarga itu sunyi karena semua pada sibuk dengan HP sendiri, HP-nya masing-masing. Ini nggak bisa ya, karena sebagai manusia kita perlu sosialisasi supaya kita menjadi manusia yang bersosial gitu. Harus dibatasi gadget itu. Misalnya dia berapa dari jam berapa? Dalam sehari berapa jam? Atau kalau gadget yang main game hanya Sabtu Minggu misalnya. Sabtu Minggu. Kalau saya gitu biasanya. Hanya Sabtu Minggu boleh main game hanya berapa jam. Tapi kalau untuk sekarang kan online ini sekolahnya banyaknya. Masih ada juga. Masih banyak online. Ya, itu hanya untuk waktu belajar. Sekolah. Nah, di sini perlunya memang pengawasan dari orang tua. Dari orang tua. Oke, apalagi ibu ya, seorang ibu. Betul, pengawasan dan memang memantau apa sih yang ada di dalam gadgetnya itu. Kita nggak bisa mengontrol dia mencet apa ya, dia mencet apa. Tiap detik nggak bisa gitu Bu ya. Tapi di sanalah kita bisa batasi apa yang bisa dibuka dari gadgetnya. Seperti itu. Ibu Olive ada tambahannya nih kaitan IT? Iya. Kalau ngomongin IT, kita bicara belanja online. Ini mudah banget ya. Jiwa pengusahanya keluar gitu ya. Belanja online, kemudian bisa dekat dikit Bu ke mic-nya iya. Belanja online, kemudian kita bicara M-banking. M-banking online. Jadi memang perempuan-perempuan juga harus membatasi diri dengan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Bukan keinginan ya, beda ya Bu Olive ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita untuk mempermudah lah ya. Sekarang kan kalau belanja kita sudah bisa belanja dengan
salah satu minimarket, kemudian kita dengan Iya, online bisa. Gitu. bisa. Tapi itu kebutuhan. Kebutuhan. Jangan kita menjadikan keinginan. Kalau keinginan bisa habis tabung. Wah. Bisa terkuras. Tinggal pencet aja udah. Iya. Jadi itu juga kalau perempuan harus kuat mental lah. Jangan lihat kuat godaan ya. Kalau lihat iklan gitu kan, wah ini bagus. Ada gitu diskon kan. gitu Ada kan. diskon. Nah, akhir tahun mau lebaran ada diskon. Iya. Nah, itu juga harus bisa kita manage ya, manage gitu ya, bahwa mana yang perlu dan mana tidak perlu. Jadi teknologi itu jangan kebablasan untuk kepentingan keinginan. Baik. Jadi yang lebih diutamakan adalah kebutuhan. Kemudian dari segi pendidikan gitu ya, itu juga kita seperti yang disampaikan Bu Eka tadi, perhatian kita memang harus, mau tidak mau kita harus mempelajari itu. Jangan kita akhirnya lebih kalah dari anak-anak yang sudah canggih dan kita dibohongi gitu kan. Dengan kita mempunyai pengetahuan itu, setidaknya kita sudah memiliki ada kesamaan dengan topik yang lagi dibahas bersama anak-anak. Oke, luar biasa. Menurut saya mungkin ya bisa saya tambah bahwa dengan adanya teknologi IT ini sebetulnya juga memberikan kontribusi positif kepada perempuan ya. Misalnya punya FB, punya IG, itu kalau yang dia memang bisa mengelolanya menjadi sarana untuk jualan. Kenapa itu tidak kan, gitu Bu Eko ya? Gitu. Jadi mari kita ambil peluang-peluang itu, adanya IT yang ke arah produktif. Baik. Jadi dia bisa jualan keripik aja bisa. Misalnya dia bisa goreng kacang, diupload di media sosial, FB-nya. FB. Siapa yang pesan gitu. Udah banyak yang pesan. Saya kira ini banyak berkontribusi untuk perempuan-perempuan yang tinggal di rumah. Jadi kalau di rumah sekarang bukan berarti tidak bisa produktif. Baik. Ibu Eko sama Ibu Olive, sebentar kita break lagi sebelum kita sampai pada sesi penutup nanti. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu satu informasi yang sangat penting buat kita. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma. Iya, Dek. Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau Adek berharga juga kan? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Belanja online memang mengasihkan. Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing. Ma, Candi Borobudur terletak di mana? Buka internet sayang, googling aja. Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma? Cari di internet, pasti ada. Halo Om. Ayah ada sayang. Ma, Ayah di mana? Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang. Hah? Ayah di internet? Internet dapat mendekatkan yang jauh namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet? Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Hari Kartini. Baik pendengar, tanpa terasa waktu kita hampir menuju pukul 11. Dan kayaknya waktu 1 jam gak terasa kalau ngobrol sama ibu dua ini. Baik Ibu Eko, mungkin ada disampaikan dengan peringatan kita dan juga berkaitan dengan tema kita di Hari Kartini hari ini. Silakan Ibu Eko. Baik, termasuk bagi saya ini ya, perempuan-perempuan yang ingin berkiprah juga di dalam karir, tentunya kita juga harus tetap agama kita juga nomor 1 sehingga kita tadi bisa menjadi istri dan ibu yang soleha, kita bisa berkarir di luar dan tetap berkeindonesiaan. Dan yang penting kalau kita ingin seimbang antara keluarga dan karir, maka kita harus meningkatkan kualitas bersama keluarga, bukan kuantitas, karena tentunya waktu kita pasti terbatas kalau kita harus bekerja di luar rumah. Jadi harus lebih berkualitas hubungan kita dengan anak-anak, karena bagaimanapun perempuan tetap walaupun berkarir
tugas domestik itu tetap menjadi tugas perempuan Baik, gitu. oke. Tapi kita bisa, insya Allah kita bisa. Amin, baik. Ibu Olive, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup kita? Iya, sebagai perempuan Indonesia tentu nilai-nilai kebangsaannya juga harus lebih tinggi dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeluarga, dalam berkarya di luar rumah maupun di dalam rumah. Kemudian nilai-nilai itulah yang akan membentengi kita terhadap langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Iya. Perempuan Indonesia jangan berhenti untuk belajar karena setiap perkembangan itu pasti memiliki hal-hal yang baru, teknologi yang baru, hal-hal yang baru, sehingga dengan belajar kita tidak akan tertinggal, tidak ada ketinggalan gitu terhadap apa-apa yang akan hadir di depan kita, sehingga kreatif, inovatif itu akan selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Eko juga Ibu Olive. Iya, semoga selalu Sama-sama. sehat dan sukses selalu. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Terima kasih. Baik pendengar, itulah dua wanita kita yang luar biasa hari ini. Dialog kita peringatan Hari Kartini bersama Ibu Dr. Ekowati Retnoningsih, Wakil Ketua 2 dan Asisten 2 Pemprov Sumatera Selatan, dan juga Ibu Olivia Arifin, seorang pengusaha dari Kota Pagar Alam yang luar biasa nih. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Ibu Ali di Balikpapan, juga Ibu Caca, Mbak Caca di Palembang sudah bergabung di acara kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi selamat untuk kaum perempuan Indonesia memperingati Hari Kartini hari ini 21 April 2022. Semoga kaum perempuan Indonesia semakin maju dan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Senadir bersama rekan Suni yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti bersama dialog khusus Hari Kartini bersama Pro 1 RRI Palembang. Jangan lewatkan program Sahur Bersama